Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan pada sesi pertama. Nah, jangan lupa bahwa pada sesi pertama kita sudah membahas soal negara, soal pelayanan publik, dan juga soal bagaimana kemudian hal itu dinikmati oleh warga negara, dan menghubungkan untuk ketiganya kita perlu yang namanya kebijakan publik. Nah, itulah yang akan menjadi bahasan kita kali ini. Setelah negara terbentuk, memiliki kewenangan, memiliki besaran, karena dia dilengkapi dengan sumber daya, baik itu berupa aparat, anggaran, dan seterusnya, maka sebetulnya negara itu ngapain sih? Nah, sebetulnya tugas negara itu yang paling penting adalah melakukan yang kita sebut sebagai public service atau pelayanan publik. Ya tadi, membuat listrik, mengadakan listrik, memproses agar kemudian tercipta air minum untuk kemudian dialirkan ke rumah-rumah kita. Demikian juga mengadakan berbagai macam cara agar kemudian jalan menjadi beraspal. Itulah tugas negara sebenarnya, yakni melakukan pelayanan publik. Nah, dalam hal ini maka secara gampang ada 3 hal yang kita sebut sebagai tugas negara tersebut. Yang pertama adalah mengadakan. Ya, jadi tadinya tidak ada jalan, ada jalan. Tadinya tidak ada rumah sakit, ada rumah sakit. Tentu kalau kita harapkan pihak swasta misalnya membuat rumah sakit di tempat yang terpencil, mungkin nggak mau pihak swasta karena di situ tidak ada orang yang berobat. Demikian juga akses untuk misalnya mengirimkan tenaga kesehatan juga susah. Nah, harus negara lah yang kemudian mengadakan agar kemudian rumah sakit, pasar, sekolah kemudian ada sampai di tempat-tempat yang terpencil. Nah, tugas negara yang lain adalah setelah mengadakan atau sebelum mengadakan maka perlu dibuka aksesnya. Ya, jadi dengan kata lain untuk mencapai pasar yang sudah dibuat pemerintah maka perlu ada jalan, ya kan? Jangan sampai lalu kemudian nggak ada jalan, masa orang lalu masuk ke sana dengan kereta atau dengan jalan kaki, tentu nggak mungkin. Nah, bukan hanya jalan yang diberikan dalam rangka membuka akses, tapi juga misalnya lampu penerangan. Juga perlu ada rambu-rambu agar kemudian orang tidak nyasar. Nah, itu semua adalah organ-organ pemerintah, ada dinas perhubungan, ada instansi yang mengurus listrik, ada instansi yang membuat jalan, agar kemudian berbagai macam cara pemerintah untuk meningkatkan ya kemampuan ekonomi satu masyarakat di satu daerah bisa naik. Itulah tugas negara. Dan jangan lupa bahwa setelah negara mengadakan, negara membuka akses, maka negara juga memelihara, memastikan bahwa pelayanan di rumah sakit itu ada. Jangan sampai orang sudah sakit datang jauh-jauh menempuh jalan yang sudah disediakan pemerintah, begitu kemudian sampai di rumah sakit ternyata ditutup, ternyata dokternya nggak ada, ternyata pintunya dikunci. Dengan kata lain, maka perlu ada penjaminan agar kemudian pelayanan publik yang sudah dibuat itu kemudian bisa lestari dan bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, selanjutnya saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang ketika kita bicara mengenai pelayanan publik yang tadi sudah dijelaskan serba sedikit tentang contoh misalnya rumah sakit, sekolah, dan yang lain-lain, maka nampaknya ada hubungan, saudara sekalian, antara bentuk negara atau bentuk pemerintahan serta format pelayanan publik yang bisa dibuat, yang cenderung untuk dilakukan oleh negara tersebut. Ya, dalam hal ini maka kita bagi dua nih, antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan dan format pelayanan publik yang tersedia. Teman-teman sekalian, kalau suatu negara itu memilih satu bentuk sosialis atau totaliter, maka umumnya format pelayanan publiknya seragam, standar saja. Kaya miskin, tua muda, di kota, di desa, semua pelayanan publiknya seragam, standar. Ya, kenapa? Karena negara hanya punya satu hal, yakni melihat semua warga negaranya secara sama. Tapi kalau kemudian misalnya bentuk negara tersebut adalah monarki dan absolut, maka lain lagi cara atau format pelayanan publiknya. Maka umumnya format pelayanan publiknya adalah bersifat minimalis atau ada juga unsur nepotismenya. Kalau bentuk negaranya adalah demokratik, ya, maka kecenderungannya format pelayanan publik yang tersedia adalah yang bersifat variabel atau market oriented. Maksudnya apa? Maka ketika di masyarakat yang demokratis, maka format pelayanan publiknya itu umumnya beragam, tergantung dari maunya masyarakat. Tentu dalam hal ini juga negara tidak semuanya melakukan pelayanan publik yang bersifat free. Ya, kadang-kadang juga dalam hal ini masyarakat juga diminta untuk menanggung beban. Ya, misalnya sebagai contoh, ketika masyarakat itu sakit misalnya, maka negara menyediakan jasa pengobatan kelas 2 atau kelas 3 misalnya. Nah, ketika sang masyarakat ini kemudian ingin mendapatkan satu pelayanan yang lebih baik,
Maka untuk misalnya naik kelas ya untuk berobat atau menginap di kelas 1 misalnya, maka tentu kemudian lalu masyarakat itu harus bayar sendiri. Begitulah kurang lebih. Sekali lagi, satu lagi adalah bentuk negara atau bentuk pemerintahan yang bersifat kesejahteraan atau welfare state. Nah dalam hal ini maka format pelayanan publiknya itu bersifat imperatif. Mau nggak mau, suka nggak suka negara harus mengadakannya. Bahkan kalau bisa semuanya gratis. Namanya aja kesejahteraan kan. Dengan kata lain maka kemudian semua masyarakat itu dibuat sejahtera oleh masyarakat, maka bersifat harus, bersifat mustak dan niscaya untuk diadakan oleh negara. Nah, maka sekarang kita sudah mulai bergerak teman-teman sekalian ke arah, kalau tadi kita bisa mengenai negara dan tugas-tugasnya, maka sekarang kita sudah mulai bergerak ke arah pelayanan publik itu sendiri. Di mana dalam rangka eksekusinya, dalam rangka delivery-nya, maka ada perspektif pelayanan publik yang perlu kita ketahui bersama-sama. Untuk itu maka ada beberapa perspektif yang perlu kita kenal, bahwa pelayanan publik itu umumnya berlaku umum untuk semua orang. Ya, jadi namanya aja publik kan, dengan kata lain dia pelayanan yang bersifat umum, ya, kepada kita semua. Tentu saja sebagai contoh misalnya kita semua boleh dibilang tua muda, kaya miskin, apapun pendidikannya pasti butuh, misalnya butuh listrik, ya kan? Nah, maka ketika negara menyediakan listrik, pada dasarnya boleh dibilang sebagai pelayanan publik. Negara juga menyediakan jasa keamanan oleh kepolisian misalnya, karena tadi semua dari kita kaya miskin, tua muda dan yang lainnya pasti memerlukan keamanan, maka kemudian disediakan jasa pelayanan publik bersifat kepolisian. Juga bersifat impersonal dan standar, dengan kata lain tidak melihat pada siapa orangnya, ya. Jadi siapapun orangnya kemudian bisa mengakses pelayanan publik secara sama dan standar. Juga kemudian dalam hal ini tingkat bermainnya atau tingkat kontaknya dengan masyarakat itu bukanlah orang per orang, bukanlah individu per individu, tapi agregat, dengan kata lain kepada negara menyentuh kita secara umum, ya. Misal sebagai contoh pelayanan publik kepada masyarakat Depok, kepada masyarakat DKI, ya. Misalnya kepada masyarakat Depok disediakan pelayanan publik berupa jalan raya atau flyover, di mana bisa dinikmati oleh masyarakat Depok, bahkan juga oleh masyarakat luar Depok misalnya begitu, ya. Dan dalam rangka delivery-nya, maka pelayanan publik itu dilakukan oleh lembaga publik juga, dan otoritasnya adalah yang sering kita sebut sebagai pejabat publik. Apakah mungkin misalnya swasta menyelenggarakan pelayanan publik? Umumnya tidak, ya. Kalaupun mungkin, maka biasanya dalam hal ini dilakukan oleh perusahaan swasta atau oleh swasta yang bekerja atas nama, ya, yang bekerja dengan perintah dari pejabat publik yang berwenang untuk kemudian melakukan pelayanan publik tertentu. Dan tentu saja dalam hal ini baik itu pejabat publik ataupun orang swasta, semua bekerja berbasis pada legalitas. Ada kewenangan formalnya, bukan karena maunya kita atau inisiatif pribadi-pribadi, tapi sebetulnya ada legalitasnya, ditandai dengan adanya surat perintah. Dan juga jangan lupa bahwa pelayanan publik itu digerakkan bukan oleh anggaran pribadi atau oleh anggaran swasta, tapi digerakkan oleh anggaran negara, ya. Yang tentu saja juga lalu kemudian ada mekanismenya, ada juga mekanisme pertanggungjawabannya yang juga khas. Nah, maka ketika negara dalam hal ini sudah mampu melakukan itu semua, maka dengan kata lain pula masyarakat lalu makin sejahtera, karena tadi tidak perlu harus ngurus macam-macam, semua diurus oleh negara. Di pihak lain ketika negara tidak mampu melakukannya, maka pada dasarnya boleh dibilang sebagai negara tidak berguna jika tidak mampu melakukan pelayanan publik bagi masyarakatnya. Saudara sekalian, namun jangan lupa bahwa ketika negara itu amat asik, ya, melakukan pelayanan publik, maka memang ada kecenderungan bagi semua pejabat publik untuk kemudian berusaha untuk nyenengin, berusaha untuk membuat masyarakat senang dengan pelayanan publik, agar kemudian tadi, ya, masyarakat makin sejahtera, tidak perlu ngurus macam-macam, sehingga kemudian masyarakat tinggal duduk tenang saja dan tinggal di rumah begitu, ya. Nah, tapi jangan lupa, ya, ada yang namanya jebakan pelayanan publik, public service trap. Kenapa disebut sebagai jebakan? Karena sekali lagi negara bisa membuat sesuatu kepada masyarakatnya itu kan tentu karena ada dana dari masyarakat sendiri, ya, dana yang diperoleh negara dari pajak misalnya, atau dari penghasilan yang diperoleh negara dari misalnya melakukan ekspor, ya, mendapatkan berbagai macam potongan-potongan, juga mendapatkan misalnya dari penyewaan macam-macam misalnya. Nah, ketika kemudian negara terlalu ingin, ya, menyenangkan masyarakat dengan aneka macam public service, maka kemudian masyarakat mau nggak untuk memberikan pajak lebih besar? Masyarakat mampu nggak memberikan pajak lebih besar?
Jangan sampai kemudian masyarakat tidak mampu memberikan pajak lebih besar, dan kemudian dalam rangka untuk menyenangkan masyarakat, maka kemudian negara terpaksa berhutang. Ya, berhutang yang kemudian lalu harus dibayar kembali kepada pemberi hutangan, termasuk bunga, yang lalu ujung-ujungnya membuat kemudian negara terbebani dengan sejumlah hutang, maka kemudian negara menjadi, kita sebut sebagai negara mahal, karena tadi ya terpaksa harus membayar hutang, dan bahkan mungkin APBN-nya juga lalu banyak habis untuk hutang, dan karena kemudian nanti diperkirakan negara nggak mampu membayar hutangnya, maka lalu kemudian negara bisa menjadi negara gagal atau fail state. Negara yang tidak mampu perform, karena tadi anggaran yang ada bukannya dikembalikan untuk membuat pelayanan publik yang baik, tapi malah untuk kemudian dipakai bayar hutang, ujungnya negara gagal, dan negara menjadi tidak ada gunanya lagi bagi masyarakat sebagai warga negara. Nah, untuk itu maka dalam rangka mencegah jangan sampai negara menjadi negara gagal, maka perlu ada yang namanya good governance. Ya, ini satu konsep yang diperkenalkan oleh banyak ilmuwan agar menjamin negara on the track, ya, bersih, tetap dalam rangka semangatnya untuk mengembalikan semuanya itu untuk masyarakatnya. Untuk itu maka ada beberapa elemen yang dewasa ini dikenal oleh negara guna kemudian dijalankan: anti korupsi, transparansi, otonomi, dan seterusnya, yang kemudian dalam bahasa lain dikenal sebagai asas umum pemerintahan yang baik, AAUPB. Saudara sekalian, kita sudah membahas tentang asas umum pemerintahan yang baik, yang dalam hal ini juga sudah dikenal oleh pemerintah dewasa ini dan dijalankan. Ya, kita semua berlomba agar pemerintah menjadi makin bersih, makin efektif, efisien, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam konteks good governance tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, maka setelah negara kita sudah bahas terkait dengan keberadaannya dan juga peran-perannya, demikian juga bentuk atau hasil daripada negara, yakni pelayanan publik, ya, yang kemudian dinikmati oleh warga negara sebagai penerima manfaat atau sebagai warga negara dari satu negara, maka dalam rangka menghubungkan antara negara, pelayanan publik, dan warga negara, maka ketika itu lalu kemudian muncul yang kita sebut sebagai kebijakan publik atau public policy, sebagai jembatannya, sebagai benang merahnya yang memungkinkan negara itu kemudian bisa mengeksekusi kewenangannya dalam bentuk pelayanan publik untuk dinikmati oleh warga negaranya. Namun itu akan kita bahas pada sesi yang lainnya, pada sesi minggu depan. Bye-bye.